Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bumin. Jadi di sini kita masih mempelajari pengenalan ilmu kimia, ya. Jadi ini masih di pertemuan yang kedua, tapi untuk yang lanjutannya. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti adalah besarkan dulu. Materi, ya. Nah, jadi yang dibahas ada definisi dari materi, sifat materi, perubahan materi, dan juga klasifikasi ataupun penggolongan materi. Baik, mungkin anak-anak kami bertanya, apa sih itu materi? Ya. Nah, di sini akan kita bahas. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya. Jadi kalau anak-anak kami bisa berdiskusi ya, atau berpikir apakah ruangan kita ini termasuk materi atau tidak. Matahari apakah termasuk materi atau tidak. Jadi kalau dari definisinya tadi, materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, ya. Nah, coba dipikirkan, apakah ruangan termasuk materi, apakah matahari termasuk materi, ya. Karena contoh materi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Jadi ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk sifat materi. Sifat materi ada sifat fisika, sifat kimia, ada sifat intensif, dan juga ada sifat ekstensif. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali adalah sifat fisika. Jadi sifat fisika ini adalah sifat fisika ini adalah sifat yang bisa diamati langsung dengan menggunakan alat indera. Alat indera manusia itu ada 5, ya, mata salah satunya. Jadi kita bisa mengamati dengan menggunakan alat indera. Misalnya titik leleh, titik lidi, massa jenis, warna, ya, kita bisa melihat si Polan warna bajunya warna biru. Nah, kita bisa langsung mengamati. Jadi warna itu termasuk ke dalam sifat fisika. Kemudian ada sifat kimia. Sifat kimia ini sifat yang bisa diamati setelah materi tersebut mengalami perubahan. Ya. Nah, contohnya apa? Besi, ya. Kita tahu besi itu berkarat setelah memang besi itu mengalami perkaratan. Ya. Jadi contoh dari sifat kimia di sini adalah mudah berkarat, kemudian reaktivitas, mudah terbakar, mudah membusuk, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sifat intensif. Sifat intensif ini adalah sifat yang bergantung pada jumlah. Contohnya adalah massa dan volume. Nah, yang keempat ada sifat ekstensif. Sifat ekstensif di sini adalah sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Contohnya apa? Warna, sejenis. Jadi kalau misalnya warna hitam, saya ambil misalnya tinta berwarna hitam, saya buat tanda titik, ya. Lalu saya buat tanda titik bulatan besar. Saya bulatan besar. Nah, jadi walaupun hanya setitik, kita bisa kelihatan, warna hitam. Mau banyak pun kita buatkan, tetap kelihatan itu warna hitam. Jadi tidak bergantung kepada jumlah. Nah, kemudian materi itu bisa mengalami perubahan. Bisa kamu lihat di sini ada 2 gambar yang saya sajikan. Gambar pertama bisa dilihat di sini ada es batu, kemudian lama-kelamaan es batunya itu berubah, ya. Nah, jadi kalau ditanya perubahan apa yang terjadi, coba anak-anak kami semua pikirkan. Kemudian gambar yang kedua bisa dilihat di sini ada gambar ikan, ya. Ikannya masih segar-segar, ya, kalau kita lihat di sini. Kemudian gambar kedua ada sebelahnya ini ada gambar ikan yang sudah membusuk. Nah,
perubahan apa yang terjadi? Coba Anda pikirkan. Jadi kita lanjut, kita bahas perubahan materi itu ada dua, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, yang pertama kita lihat adalah perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi ataupun zat baru. Jadi di sini yang terjadi adalah perubahan wujud ataupun perubahan bentuk. Itu dia, ya. Nah, perubahan wujud atau bentuk. Wujud zat itu ada 3. Ya, kita lihat ada padat, ada cair, dan ada gas. Jadi kalau perubahan dari cair ke padat disebut dengan membeku. Kalau padat ke cair melebur. Ya, Ibu rasa di tingkat SMP kemarin ini sudah dipelajari, ya. Kemudian kalau dari padat ke gas menyublim, dari gas ke padat mengkristal, dari cair ke gas menguap, dari gas ke cair mengembun. Nah, saya ambil contoh menyublim. Contoh kapur barus, ya, kapur barus menyublim. Nah, itu contoh perubahan fisika. Itu dia, ya. Es krim meleleh. Nah, itu juga contoh dari perubahan fisika. Nah, kita lihat yang berikutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia di sini adalah perubahan yang menghasilkan, ya, kurang lebih L, menghasilkan zat baru atau menghasilkan materi baru. Nah, contoh, kalau kita mengupas apel, semula warnanya putih. Kemudian kalau kita biarkan, maka akan berubah menjadi kecoklatan. Artinya di situ sudah terjadi perubahan apa? Perubahan warna. Ya. Nah, contoh lain apa? Kembang api. Nah, kembang api itu juga adalah perubahan kimia. Jadi ingat perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Besi berkarat itu juga termasuk ke dalam perubahan kimia. Nah, ada ciri-ciri yang menandakan sudah terjadi perubahan kimia atau sudah terjadi reaksi kimia. Kita lihat ciri-cirinya ada perubahan warna, perubahan suhu, kemudian pembentukan gas dan juga pembentukan endapan. Yang berwarna contoh tadi apel tadi, ya, sudah dikupas dan lama-kelamaan berubah. Kemudian pembentukan gas, misalnya ada logam aluminium, ketika direaksikan dengan asam sulfat, maka dia akan menghasilkan gas hidrogen. Gitu, ya. Nah, berikutnya ada penggolongan materi. Kita lihat di sini materi, ya, klasifikasinya. Selesaikan dulu. Materi di sini terbagi menjadi 2. Ada zat tunggal dan ada campuran. Dan zat tunggal ini terbagi lagi, ada dia unsur dan ada senyawa. Unsur itu terbagi, ada dikatakan logam, ada non-logam, dan juga ada metaloid. Kemudian untuk campuran itu terbagi 3, ada homogen, ada heterogen, dan juga ada koloid. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal terdiri dari satu jenis materi, ya. Tadi zat tunggal itu terbagi 2, ada unsur dan ada senyawa. Nah, kita lihat di sini. Kalau dikatakan unsur, zatnya itu adalah zat yang paling sederhana. Artinya tidak bisa lagi diuraikan, ya, tidak bisa lagi diuraikan menjadi zat lain. Nah, kalau untuk senyawa, ini adalah gabungan unsur yang saling berikatan kimia. Jadi senyawa itu gabungan, ya, gabungan dari 2 unsur atau lebih. Kalau unsur contohnya apa? Oksigen, hidrogen. Oksigen itu adalah gas yang selalu kita hirup, ya. Nah, contoh senyawa di sini adalah air. Nah, selalu kita minum, ya. Kemudian asam cuka. Nah, itu adalah rumus kimianya. Kemudian ada partikel senyawa.
kita lanjutkan. Ada partikel, kita besarkan ya. Ada partikel senyawa. Contoh, sini ini adalah partikel air. Yang di tengah ini adalah oksigen yang besar, bulatan yang besar ini adalah oksigen. Kemudian bulatan yang kecil ini adalah hidrogen, jadi berikatan. Kemudian untuk karbon dioksida, rumus kimianya adalah CO2. Yang bulat di tengah ini adalah C, yang di kiri kanannya adalah O. Nah, ini garam dapur. Garam dapur itu terdiri dari ion Na positif dan juga Cl negatif. Ini partikel-partikel senyawa. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada partikel unsur. Ya, partikel unsur contohnya di sini ada gas helium. Kemudian ada atom logam. Kemudian juga di sini ada molekul oksigen, ya, dan unsur non-logam yang lainnya. Nah, ya, yang selanjutnya kita bahas campuran. Jadi campuran terdiri dari dua atau lebih jenis materi, ya. Nah, di sini campuran tadi terbagi ada larutan, ada suspensi, kemudian ada koloid. Jadi kalau dikatakan larutan, campurannya itu homogen antara zat terlarut dan juga zat larut. Homogen itu artinya bersatu. Nggak bisa lagi dibedakan mana zat pelarutnya dan yang mana zat terlarutnya. Contoh apa? Kalau kita melarutkan gula ke dalam air, kita aduk, kemudian kita amati, apakah gulanya bercampur dengan airnya? Iya, bercampur. Bisa dibedakan mana gulanya, mana airnya? Tidak. Ya, itu dikatakan larutan. Kemudian ada suspensi. Suspensi ini campuran yang heterogen. Contoh kalau pasir dicampur dengan air, apakah bersatu? Iya, tentu tidak ya. Nah, itu dia contoh suspensi. Kemudian koloid. Koloid ini adalah peralihan antara larutan dan suspensi. Ya. Nah, dia kelihatan bersatu, tetapi sebetulnya dia tidak bersatu. Contohnya susu. Nah, mungkin itu aja. Saya sudahi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.